Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Al-Fatmah dan yang saya hormati para guru-guru SMK Al-Fatmah dan staf TU, dan yang saya banggakan para siswa-siswi SMK Al-Fatmah yang insya Allah muliakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, dalam kesempatan kali ini seperti biasa kita melaksanakan kerohanian pada pagi Jumat kali ini. Kerohanian kali ini yaitu bertemakan terkait mengerjakan sholat pada saat Al-Quran dibacakan. Jika seseorang mengerjakan sholat pada saat orang lain tadarus, pada saat Al-Quran itu dibacakan, apakah sholatnya sah atau tidak? Nah, itu pertanyaannya. Baik, mengutip salah satu ayat Al-Quran yaitu surat Al-A'raf ayat 204. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Al-ayah. Ya, artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dengan baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar mendapat rahmat. Nah, namun jika seorang muslim mempunyai kewajiban sholat dan dia mengerjakan di tengah-tengah bacaan Al-Quran atau di tengah-tengah orang lain sedang melakukan tadarus, maka dia tidak berdosa dan sholatnya sah gitu. Jadi bila mana ada seseorang mengerjakan sholat di tengah kerumunan orang lain sedang melakukan tadarus, maka sholatnya itu sah. Karena apa? Karena dia sibuk dengan ibadah yang sedang dikerjakannya. Mungkin dalam keadaan demikian dia tidak dikategorikan sebagai orang yang berpaling dari mengerjakan atau mendengarkan bacaan Al-Quran. Bukan berarti dia seseorang itu berpaling daripada Al-Quran, tapi memang dia punya kewajiban yang harus ditunaikan, yaitu melaksanakan sholat, meskipun di lingkungannya mungkin lagi mengerjakan tadarus di saat orang lain lagi tadarusan. Pada prinsipnya kita memang dianjurkan untuk membaca Al-Quran secara jahar. Secara jahar itu lantang. Dan mungkin anjuran ini berlaku di dalam bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan, baik di masjid maupun di luar masjid. Namun demikian, tadarus Al-Quran secara jahar, secara lantang itu perlu mempertimbangkan situasi. Setidaknya melihat kanan kiri apakah memang ada orang yang terganggu ataupun tidak. Hal ini perlu dilakukan untuk memeriksa apakah ada potensi yang dapat mengganggu orang lain di sekitar, seperti orang yang tadi melakukan sholat, terus yang melakukan istirahat, yang mungkin orang lagi butuh istirahat, membutuhkan ketenangan gitu, ataupun mungkin orang yang sakit lagi memerlukan istirahat. Dan jika tadarus kita berpotensi mengganggu orang di sekitar kita, sebaiknya kita dapat mengecilkan suara ketika kita membaca Al-Quran, yaitu dengan sir gitu. Sir itu secara pelan. Sedangkan aktivitas apapun itu termasuk tadarus
yang mengganggu orang sholat dan sejenisnya bisa terbilang perbuatan yang mungkin terlarang karena mengganggu orang lain. Kalau misalnya orang yang lagi melakukan sholat itu mengganggu kekhusyuannya gitu. Ada salah satu keterangan yang mana zikir dan sejenisnya antara lain membaca Al-Quran dengan lantang di masjid itu tidak makruh kecuali jika mengganggu konsentrasi orang-orang yang sedang sholat atau mengusik orang yang sedang tidur. Tetapi jika bacaan Al-Quran dengan jahar itu dengan lantang itu lebih banyak mengganggu menyakiti orang lain, maka saat itu bacaan Al-Quran dengan lantang mesti dihentikan. Jadi harus diberhentikan. Mungkin lebih dipelankan bacaannya. Sama halnya adegan orang yang duduk setelah azan dan berzikir. Demikian halnya dengan setiap orang yang datang untuk melaksanakan sholat ke masjid lalu duduk bersamanya, kemudian mengganggu konsentrasi orang yang sedang sembahyang. Kalau di sana tidak memunculkan suara yang mengganggu, maka zikir atau tadarusnya itu hukumnya mubah, bahkan dianjurkan untuk kepentingan seperti taklim jika tidak dikhawatirkan riya begitu. Itu mengutip dari salah satu keterangan dari pandangannya Sayyid Abdurrahman Ba'alawi. Tidak lain merupakan tuntutan turunan dari hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan sebagainya, menjelaskan bahwasannya tapi siapa saja yang membaca Al-Quran ketika orang lain sedang melakukan sholat, maka ia tidak boleh membacanya dengan jahar. Itu menurut keterangan daripada imam yang tadi. Tidak boleh membacanya dengan jahar yang dapat membuat mereka bimbang karenanya. Nabi Muhammad SAW suatu hari keluar menemui sahabatnya yang sebagian sedang melakukan sholat di masjid. Terus Rasulullah itu menyeru, "Wahai sekalian manusia," gitu, "setiap kalian bermunajat kepada Allah. Oleh karenanya, jangan sebagian kalian melantangkan bacaan atas sebagian yang lain." Gitu. Yang mana yang tadi ketika ada seseorang yang melakukan sholat di tengah orang lainnya lagi tadarus, maka si orang-orang yang lagi tadarusan itu harus mengecilkan suaranya agar si orang yang lagi melakukan sholat itu lebih khusyuk dalam menjalankan sholatnya itu. Terus Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan bahwasannya riwayat Abu Dawud dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi Muhammad SAW sedang beriktikaf di masjid. Pada itu Rasulullah mendengar sebagian sahabat membaca Al-Quran dengan jahar, dengan lantang. Terus Rasulullah menyikap gitu, mengintip tirai, kemudian menyeru sebagiannya hadis yang dikutip dari sebelumnya, itu mengenai hukum sholat di tengah-tengah orang yang lagi melakukan tadarus. Jadi hukum sholatnya itu sah, namun memang jika ada seseorang yang melakukan sholat terus ada yang sebagian membaca Al-Quran, lebih baik si orang yang sedang membaca Al-Quran itu bacaannya dipelankan dengan bacaan sir. Begitu itu terkait mengerjakan sholat pada saat tadarus atau Al-Quran dibacakan.
Baik, dicukupkan sekian kerohanian pada pagi kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kelupaan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.